Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua yang terkhusus sekarang sedang melaksanakan kegiatan pendidikan profesi guru tertentu piloting tahun 2024 yang sekarang di mana sudah hampir selesai semua ya Bapak Ibu mengerjakan modul dan jurnalnya. Jadi sambil menunggu semua divalidasi dan sambil menunggu untuk kegiatan UKPPG-nya itu bisa pendaftaran. Maksudnya kita bisa mendaftar di UKPPG-nya di web PMM. Jadi lebih alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan tersebut Bapak Ibu. Dan salah satunya itu dengan cara belajar. Jadi di sini adalah video bagian kedua ya Bapak Ibu tentang teaching at the right level atau TARL Bapak Ibu sesuai dengan modul yang sudah kita pelajari di PMM. Jadi ini adalah soal bagian keduanya. Untuk soal bagian pertama juga sudah kami unggah di channel YouTube kami. Jadi silakan Bapak Ibu lihat videonya. Kemudian juga sudah ada beberapa video baik itu pembelajaran diferensiasi maupun understanding by design itu juga sudah kami unggah di YouTube kami. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mempelajari soal-soal tersebut. Semoga ini bisa membantu kita bersama untuk pelaksanaan UKPPG tahun 2024 ini. Oke ya. Kita langsung masuk ke soalnya. Soal nomor 1. Seorang guru menemukan bahwa kemampuan membaca siswa di kelasnya sangat bervariasi, bahwa beberapa siswa sudah mahir, sementara yang lain berjuang memahami kata-kata sederhana. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu ya, sebagai guru yang menerapkan pendekatan TARL, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah, oke, tindakan yang paling tepat. Oke. A. Memberikan materi yang sama kepada semua siswa agar pembelajaran tetap merata. B. Mengajarkan materi yang lebih sulit agar siswa yang tertinggal dapat mengejar. Oke, Bapak Ibu ya. Kemudian, kalau A kita bandingkan dengan yang B, ya Bapak Ibu ya, eh, yang A lebih lebih tep, lebih 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 apa ya? Lebih cocok ya, Bapak Ibu. Memberikan materi yang sama kepada semua siswa, sedangkan yang B itu mengajarkan materi yang lebih sulit. Nah, jadi yang A lebih cocok. Kemudian kita yang C, mengabaikan perbedaan kemampuan dan fokus pada kurikulum yang telah ditetapkan. Nah, ini bukan jawaban yang tepat kalau kita bandingkan dengan yang A. D. Mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Nah, ini sangat tepat kalau kita bandingkan dengan yang A yang Bapak Ibu ya. Karena di sini kan jadi masalah itu kan beberapa sudah mahir, sedangkan beberapa itu masih belum seperti itu. Nah, jadi opsi yang D itu lebih tepat dibandingkan yang A. Kita baca lagi yang E Bapak Ibu ya. E. Mengadakan lebih banyak latihan membaca di kelas tanpa memandang perbedaan kemampuan. Wah, ini nggak bisa Bapak Ibu ya. Kalau kita bandingkan dengan yang D itu lebih tepat jawabannya, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan membaca dan memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok. Gak mungkin kan yang ini kelompok A belum belum terlalu bisa membaca, maksudnya masih berjuang untuk memahami kata-kata sederhana. Kita kasihlah bahan bacaan yang kompleks seperti yang panjang seperti itu ya. Jadi kan sulit bagi mereka. Nah, sedangkan yang siswa yang lainnya sudah mahir membaca seperti itu. Nggak bisa ya Bapak Ibu. Jadi menurut saya itu kita kelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka dalam membaca, kemudian kita berikan materi sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Setelah melakukan asesmen awal, seorang guru mengetahui bahwa sebagian besar siswa di kelasnya berada di bawah standar yang ditetapkan untuk kemampuan berhitung ya. Bagaimana guru dapat menerapkan pendekatan TARL untuk meningkatkan kemampuan berhitung siswa? Berarti kan di sini kan apa namanya sebagiannya kan berada di bawah standar Bapak Ibu ya. Jadi eh, untuk menerapkan pendekatan TARL itu bagaimana seperti itu ya. Oke, kita baca opsi jawabannya Bapak Ibu ya. A. Melanjutkan pembelajaran sesuai kurikulum, berharap siswa dapat mengejar di rumah seperti itu atau belajar di rumah. Nggak bisa ya Bapak Ibu, ini bisa kita pastikan nggak bisa. Saya yakin ini bukan jawaban yang tepat Bapak Ibu. B.
memberikan tugas tambahan hanya kepada siswa yang kurang mampu. Apalagi ini Bapak Ibu, ini nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Kita kan harus adil ya Bapak Ibu dalam pembelajaran itu. Walaupun siswa kita itu sudah paham, kita juga tetap memberikan tugas sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Jangan yang tidak paham saja kita berikan tugas. Oke. Kemudian C, menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa, mulai dari konsep dasar secara bertahap meningkatkan kompleksitas materi. Oke, ini bisa jadi Bapak Ibu ya. D, mempercepat pembelajaran bagi siswa yang sudah mampu, sementara yang lain mengikuti sesuai kemampuan mereka. Ini bukan jawaban yang tepat kalau kita bandingkan dengan yang C, Bapak Ibu ya. E, menghindari pengulangan materi dasar dan fokus pada pembelajaran baru. Nah, coba Bapak Ibu. Ini kalau C kita bandingkan dengan E, itu jawaban yang tepat itu adalah C, Bapak Ibu ya. Jauh sekali perbedaannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya dalam TARL itu, pendekatan TARL itu yang jelas kita itu meningkatkan kemampuan siswa itu berdasarkan level pembelajaran mereka. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut adalah menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa mulai dari konsep dasar dan secara bertahap meningkatkan kompleksitas materi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita sekarang lanjutkan ke soal nomor berikutnya, soal nomor 3 Bapak Ibu. Mari kita baca dulu. Seorang guru menghadapi tantangan dengan siswa yang memiliki kemampuan matematika yang sangat bervariasi. Apa strategi terbaik yang dapat dilakukan oleh guru tersebut dengan pendekatan TARL? Oke. Kita baca opsi jawabannya. A, memberikan soal latihan yang sama, ya di sini ada soal latihan yang sama untuk semua siswa tanpa memandang kemampuan. Tidak bisa Bapak Ibu, langsung kita coret saja Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, saya ulangi kembali, TARL itu adalah tingkat level ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Gak bisa kita berikan soal latihan yang sama ya. B, mengidentifikasi tingkat kemampuan matematika masing-masing siswa. Di sini ada mengidentifikasi tingkat ya, seperti itu. Dan menyusun rencana pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Ini kalau kita baca yang B, kita bandingkan dengan A, yang B lebih tepat Bapak Ibu. Kita baca dulu yang C. C, menggabungkan semua siswa dalam satu kelompok besar agar lebih mudah dikelola. Bukan jawaban yang tepat. D, mengajarkan materi yang lebih sederhana untuk seluruh kelas. Bukan jawaban yang tepat. E, mengurangi kecepatan pengejaran. Apalagi ini Bapak Ibu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B, yaitu mengidentifikasi tingkat kemampuan matematika masing-masing siswa dan menyusun rencana pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap kelompok. Nah, pertanyaannya lagi, Pak, kalau kita bikin rencana pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap kelompok kan sulit kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, kan seperti itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita itu diminta untuk membimbing peserta didik kita itu ke tingkat level yang kita inginkan ya, yang kita harapkan sesuai dengan kemampuan mereka Bapak Ibu. Jadi untuk membentuk itu semua, maka kita harus menyusun rencana pembelajaran kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa kita samakan Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam pembelajarannya, implementasinya di kelas, pastinya ini kan sulit untuk kita lakukan. Tetapi apabila kita lakukan bertahap, ini pasti bisa untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 itu apa? Di sini soalnya bagaimana guru dapat menilai efektivitas implementasi teaching at the right level dalam pembelajaran di kelas, ya. Jadi yang ditanya itu efektivitas implementasinya ya Bapak Ibu. Oke. Nah, opsi jawabannya A, dengan mengukur kemajuan individu siswa dari waktu ke waktu berdasarkan kemampuan awal mereka. Dari waktu ke waktu berdasarkan kemampuan awal mereka. Oke, kita baca dengan B. Dengan melihat apakah semua siswa berhasil mencapai ya nilai yang sama pada akhir semester. Oke ya Bapak Ibu. Nah, apabila A kita bandingkan dengan yang B, yang A lebih tepat, yang B ini bisa kita coret. Kenapa demikian? Nah, di sini ada dari waktu ke waktu, ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini nilai yang sama pada akhir semester. Berarti ini kan hanya apa namanya di akhir semester saja. Kalau yang ini itu bisa bertahap ya, misalnya pembelajaran ini ke pembelajaran berikutnya. Jadi ini masih dalam bentuk pembelajaran. Kalau ini akhirnya hasilnya ke asesmen nih, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian C,
dengan membandingkan hasil ujian siswa dengan standar nasional. Bukan ini. Bukan ini Bapak Ibu. Oke. D. Dengan menghitung jumlah siswa yang mengajukan pertanyaan selama pelajaran. Apalagi ini. Bukan jawaban yang tepat untuk menilai efektivitas implementasi TARL itu. E. Dengan memastikan semua siswa menerima materi yang sama. Apalagi ini bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A, Bapak Ibu. Dengan mengukur kemajuan individu siswa dari waktu ke waktu berdasarkan kemampuan awal mereka. Oke, karena kan kalau kita untuk menilai sesuatu itu kita lihat dulu kan kemampuan mereka, kemampuan awalnya seperti apa, kemudian dari waktu ke waktu itu kemajuannya itu bagaimana. Nah kan seperti itu untuk menilai efektivitas implementasinya. Oke Bapak Ibu ya. Kemudian soal yang nomor 5. Nah, jika dalam satu kelas guru menemukan bahwa meskipun sudah diterapkan TARL, beberapa siswa masih tertinggal, langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Nah, di sini kan pertanyaannya itu kan pendekatan TRL sudah kita lakukan. Tetapi masih ada beberapa siswa yang tertinggal Bapak Ibu ya, walaupun kita sudah menggunakan metode tersebut atau pendekatan tersebut. Nah, langkah apa yang sebaiknya kita lakukan? Oke, kita baca ya. A. Menyusun kembali kelompok siswa berdasarkan hasil terbaru dan memberikan pembelajaran yang lebih spesifik sesuai kebutuhan mereka. Wah, ini sangat tepat sekali ya kalau kita baca ya Bapak Ibu ya. Kita baca B dulu. Melanjutkan materi sesuai rencana tanpa perubahan. Ini arogan sekali ya kita jadi guru kalau kita seperti itu. C. Memberikan pekerjaan rumah tambahan. Wah, ini juga bukan jawaban yang tepat. Kita nggak boleh membuat PR, memberikan PR kepada siswa kita lagi sekarang kan Bapak Ibu ya. D. Mengurangi jumlah tugas. Bukan jawaban yang tepat. E. Meningkatkan kecepatan pembelajaran untuk mendorong semua siswa agar bekerja lebih keras. Bukan jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah A. Menyusun kembali kelompok siswa berdasarkan hasil terbaru dan memberikan pembelajaran yang lebih spesifik sesuai kebutuhan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga dapat membantu kita bersama dalam persiapan untuk UKPPPG Piloting Guru Tertentu tahun 2024. Semoga kita semua lulus, semoga kita semua bisa mendapatkan sertifikat pendidik yang kita harapkan. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.